Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Apa kabar sahabat yang dirahmati Allah, sahabat Instagram? Kembali bertemu dengan kami dalam acara Karomah, kajian Ramadan bersama Hazanah, disiarkan secara langsung dari Pondok Pesantren Ibnu Syam dan Hazanah Tours. Pada hari Rabu tanggal 25 Ramadan ya. 14 Hijriah. 27 Ustaz. Masya Allah 27 ya, 27 Ramadan 14 Hijriah. Ya. Baik sahabat yang dirahmati Allah, sudah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Selamat Ibnu Syam LC Ma'al Hafiz. Beliau selaku pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Syam dan juga juri Hafiz RCTI. Baik, langsung saja kita sapa beliau. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah semuanya ya. Amin. Baik Pak Kiai, sebelumnya akan ada sedikit perbincangan terlebih dahulu. Yang Siap. pertama, bagaimana menurut Pak Kiai, tentunya Ramadan kali ini sangat berbeda dengan kondisi pandemi dan bagaimana cara menyikapinya. Pak, silakan. Ya. Sebelumnya kalau kita paham surat Al-Baqarah ya 216, Allah berfirman wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang tidak kau sukai itu justru baik buat kalian. Sebaliknya, bisa jadi yang kalian sukai itu justru buruk buat kalian. Allah itu Maha tahu, Maha mengerti apa yang baik buat kita. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian itu terbatas pengetahuannya. Ada banyak hal yang kemudian kita belajar daripada Al-Qur'an terkait hal ini ya. Ada misalkan cerita ibunya Nabi Musa. Ibunya Nabi Musa itu saat kemudian Fir'aun ingin membunuh semua anak laki-laki dari kalangan Bani Israel, sempat galau. Ketika galau, Allah memerintahkan untuk menyusui. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yam. Kalau engkau takut, maka lemparkan ke sungai Nil. Allah itu memang mungkin berat buat ibunya Nabi Musa. Ibu mana yang rela membuang anaknya ke sungai? Ya. Tapi kalau orang mukmin yang tahu bahwa apapun yang kemudian menurut kita mungkin buruk, belum tentu itu kemudian buruk menurut kita, menurut Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu baik. Kita lihat endingnya apa? Ketika kemudian diceburkan ke sungai Nil, akhirnya kemudian apa? Nyampe ke istananya Fir'aun, diambil oleh istrinya Fir'aun. Ini anak cakep, bagaimana kalau kita jadiin anak angkat? Akhirnya jadi anak angkatnya Fir'aun. Dicari orang yang nyusun, nggak bisa. Hanya satu yang bisa nyusun, tapi ibunya sendiri. Akhirnya dibalikan ke ibunya lagi dalam keadaan selamat dan tidak akan dibunuh karena jadi anak-anaknya Fir'aun. Banyak kejadian-kejadian seperti ini yang dikisahkan dalam Al-Quran. Seperti misalkan Nabi Yusuf harus kemudian masuk sumur dulu, harus jadi budak dulu, akhirnya jadi raja, gitu kan? Juga kemudian kisah di surat Al-Kahf antara kemudian Nabi Musa dan Nabi Khidir, ketika kemudian Nabi Khidir membunuh anak kecil, Nabi Musa protes, lalu diberitahu ini orang tuanya orang besar. Kalau anak ini besar, nanti yang ada akan menjerumuskan orang tuanya kepada kekafiran. Maka ini menjadi pelajaran buat kita yang mungkin saat ini udah nikah, belum dikasih anak keturunan. Dari itu mungkin yang terbaik buat dia. Kenapa? Kalau mungkin punya anak, mungkin bisa menjerumuskan dia kepada kekafiran atau kemaksiatan. Maka kalau kita melihat itu semuanya, selalu kita berhusnudzan kepada Allah. Selalu kemudian kita berbaik sangka kepada Allah atas apapun ketetapan Allah terhadap kita. Koroni ya. Pokoknya apapun ya. Itu kemudian kita lihat cara pandangnya adalah dengan wa'asa antaqahu syai'an wa huwa khairul lakum, maka kita tidak akan pernah galau. Karena dengan adanya corona, insya Allah silaturahim kita makin dekat dengan keluarga. Dengan adanya corona, Allah angkat kemudian derajat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka semuanya kullu khair, semuanya akan mendatangkan kebaikan buat kita semuanya insya Allah. Barakallah.
Baik, terima kasih Pak Kiai. Subhanallah, tentunya memang tergantung dari kita sendiri ya bagi cara menyikapinya. Baik Pak Kiai, sebelumnya saya juga ada beberapa perbincangan, pertanyaan. Pertama, nanti insya Allah akan membahas tentang fatwa Syekh Wahbah Zuhaili, dan sebelumnya kami juga ingin mengetahui, boleh diceritakan untuk biografi atau figur beliau Pak Kiai? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya pikir tidak ada yang tidak kenal dengan guru kita Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Tokoh lintas mazhab, lintas kalangan. Ya, saya beberapa kali menemani beliau berkunjung ke beberapa negara. Itu rata-rata kalau kita berkunjung ke negara, yang nerima itu kepala negara. Saya ke Malaysia waktu itu bersama beliau, yang nyambut langsung di bandara Anwar Ibrahim. Waktu itu Anwar Ibrahim nggak sengaja ya ketemu Syekh Wahbah, mobilnya kemudian dikasih ke kita, beliaunya naik taksi juga, sama ajudannya semua dikasih buat kita, karena waktu itu memang kita transit doang ke Malaysia. Masya Allah. Ketika kita ke Makassar, yang nyambut kemudian Yusuf Kala, ya, ke mana yang nyambut SBY. Jadi kelasnya sudah kelas internasional. Beliau kemudian jadi tokoh internasional juga di Malaysia, dinobatkan. Kitab tafsirnya juga menjadi tafsir terbaik di Iran waktu itu. Lintas mazhab, semua kalangan rata-rata mengakui keilmuan beliau. Karya beliau Fiqh Islami wa Adillatuh itu juga menjadi karya ensiklopedia fikih terlengkap dan terbaik di zaman ini. Kurang lebih ya, seperti itu. Bahkan beliau ini, Masya Allah, di zaman mudanya itu menulis, membaca, dan kemudian mengkaji Islam dalam sehari itu 16 jam. Jadi tidak ada tidur siang. Tidak ada tidur siang. Beliau dilahirkan tahun 1932 ya. 1932 di Deir Atiyah di pinggiran kota Damaskus ya. Ya, alhamdulillah kita bersama beliau ya. Selalu bersama beliau, dan beliau wafat tahun 2015 yang lalu ya. Ya, sering ke Indonesia, sering menjadi rujukan baik fikih kontemporer, perbankan Islam. Kami juga ke Bank Indonesia waktu itu, dengan tokoh-tokoh Bank Indonesia beliau diminta rujukan di seluruh dunia. Nama beliau di lembaga fikih internasional juga kemudian menjadi rujukan, menjadi penasehat baik lembaga internasional fikih yang ada di manapun, di Mekah, di Jeddah, di Yordan, di Mesir ya. Masya Allah, pokoknya kalau bicara tentang beliau nggak ada habisnya. Dan hebatnya beliau itu sampai wafat nggak ngerti komputer. Masya Allah. Jadi semua karyanya itu, ratusan ribu halaman itu ditulis tangan, pakai tangan beliau. Nanti penerbit yang ngetik ulang. Jadi kalau beliau ke Indonesia, kita kasih HP yang bagus, yang bisa Facebook, yang bisa apa. Beliau nggak bisa menggunainnya, cuman on off doang. Ya. Jadi nggak kena virus medsos, nggak kena virus. Murni ilmunya, Masya Allah. Semuanya dari otaknya, ditulis pakai tangannya beliau. Masya Allah. Luar biasa. Ulama yang kemudian yang ya luar biasa kewaraannya, kezuhudannya juga kemudian, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau di kuburan beliau, dan kita kemudian bisa kajian kita ini juga mengalir pahalanya buat beliau, Insya Allah. Amin, amin. Ya baik, terima kasih Pak Kiai. Mungkin untuk hubungan dengan Pak Kiai juga itu seberapa dekat dengan beliau almarhum Pak Kiai? Halo, suaranya kurang. Halo. Ya, gimana? Kurang jelas mungkin ya. Ya. Untuk terakhir bertemu kapan Kiai dengan beliau, dan seberapa dekat hubungannya? Terakhir bertemu dengan beliau itu 2014 apa 2015, sebelum meninggal, waktu terakhir ke Indonesia beliau. Beliau terakhir ke Indonesia ya. Cukup dekat saya sama beliau. Kalau beliau ke Indonesia biasanya ya termasuk yang dicari adalah saya. Alhamdulillah gitu ya. Nyiapin beliau, ya berkahnya wasilahnya dulu kita khidmat sama beliau kan. Ya mijitin kakinya beliau. Ya gitulah. Bawain sepatunya beliau gitu kan. Ya dibawa. Ya beliau datang, Masya Allah, dibawain halawiyat, dibawain kemudian manisan dari negeri Syam. Masya Allah, luar biasa. Ya, dan terakhir ketemu di bandara waktu beliau mau pulang tuh 2014 atau 2015, sebelum beliau wafat ya. Masya Allah. Nah, suara moderator kurang jelas tuh kata netizen. Coba cek
Ya, baik ya, yang terakhir mungkin sebelum kita mulai ke materi, tentunya mengapa mungkin alasan salah satu Pak Kiai mengambil tema seperti ini, mungkin Ya, fatwa itu kan, halo, halo. ya, ya, fatwa itu kalau kita bisa definisikan adalah jawaban atas masalah-masalah kontemporer yang mungkin kita tidak ketemu di buku-buku klasik, di kitab-kitab fikih klasik. Maka hal-hal yang up to date yang kemudian terjadi di kalangan masyarakat itu dijawab melalui buku-buku fatwa. Dan di antara buku-buku fatwa yang kemudian perlu kita kaji adalah karyanya Profesor Wahbah Zuhaili, karena originalitasnya beliau dalam segi kemudian keilmuan, ya, dan sebagai ulama yang ensiklopedik, hampir semua bidang keilmuan beliau ada karya tulisnya, fikih, tafsir, hadis, semua. Dan itu menjadi akhlak, ya, tasawuf, semua beliau ada karyanya. Dan rata-rata tebal-tebal, bukan 100-200 halaman, 300 halaman kayak kita buat disertasi, ya. Ribuan, ratusan ribu halaman, masya Allah. Ya, ulama yang ensiklopedik, masya Allah. Ya. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai untuk perbincangan di awalnya. Langsung saja kita ke materi selanjutnya. Insya Allah, saya sapa kembali kepada para sahabat yang dirahmati Allah, sahabat Instagram Hazanah. Insya Allah kali ini kita akan membahas tentang fatwa-fatwa Syekh Wahbah Zuhaili. Beliau seorang ulama karismatik dari Syria yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Kiai Haji Ahmad Selamaddin Syam LCMA Al-Hafiz. Beliau ini selaku pimpinan Pondok Pesantren di Indonesia sekaligus juri Hafiz RTT. Kepada beliau kami persilakan. Dan perwakilan cabang Hazanah dong disampaikan. Masya Allah, betul. Perwakilan cabang Hazanah dari Cilegon. Hazanah Tours. Pokoknya kalau mau umroh haji lewat Hazanah Tours, gitu ya. Insya Allah. Iya, baik. Silakan, Kiai. Ya, saya mengambil dari kitab ini, ya. Fatawa Mu'asirah Syekh Wahbah Zuhaili yang dihimpun oleh salah satu murid beliau, Dr. Muhammad Wahbi Sulaiman. Dr. Muhammad Wahbi Sulaiman ini ketua jurusan Pascasarjana di Universitas Syekh Ahmad Kaftaru. Ya, beliau juga kemudian ketua riset di penerbit Darul Fikr di Damaskus, ya. Ada banyak fatwanya. Saya akan mengambil beberapa fatwa beliau yang mungkin kemudian kita lihat waktunya, ya. Kalau kita baca semuanya ini sepertinya nggak cukup waktunya, 2 jam aja nggak cukup, ya. Ya, maka ya nggak apa-apa, kita coba beberapa fatwa yang mungkin kemudian kita bisa jadi rujukan, ya. Pertama mungkin yang pertama terkait fatwa beliau terkait lansia, orang yang sudah lanjut usia, terus orang yang hamil, menyusui, ya, ini ada pertanyaan dari salah satu jamaah beliau, ya, apakah boleh berbuka puasa buat orang yang kemudian tua, ya. Beliau menjawab, ya, yajuzu li syaikhil harim al-fitr fi Ramadan. Buat orang tua lansia itu boleh berbuka puasa, ya, di bulan puasa, di bulan Ramadan. Biqaulihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, surat Al-Baqarah 184. Kalau kita lihat di tafsir Jalalain, maksudnya wa 'alal ladzina yutiqunahu, maksudnya adalah wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Siapa yang tidak kuat puasa, orang tua yang sudah tidak kuat lagi, sudah tua renta, kalau puasa sudah kemudian loyo, udah nggak kuat, ya, itu maka boleh kemudian tidak puasa. Kewajiban bagi dia apa? Membayar fidyah. Nah, setiap 1 hari puasa yang ditinggalkan itu memberikan makan 1 orang miskin, ya. Sedangkan ibu hamil dan menyusui juga fatwa beliau dibolehkan untuk kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Ada Syekh Jamuri Khairuddin. Oh, boleh tanya, boleh banget, Syekh. Antum bukan tanya, menjelaskan. Ya, baik. Buat orang yang hamil dan menyusui, ya, itu juga dibolehkan, ya. Sedangkan orang yang hamil dan menyusui itu
Ya, kewajiban buat dia adalah mengkodok atau mengganti puasanya, ya. Apakah hanya kodok saja atau harus dengan fidyah? Ya. Kalau dalam madhab Syafi'i kata beliau, ya, diwajibkan bagi orang yang hamil dan menyusui itu fidyah dan kodok jika dia tidak puasa karena takut terhadap anaknya. Jadi takut anaknya kenapa-napa, takut anaknya keguguran, takut anaknya kurang susunya. Kalau takutnya gara-gara anaknya, maka dia wajib kodok dan fidyah double, bukan hanya kodok saja tapi juga fidyah, bukan hanya fidyah saja tapi kodok dan fidyah. Sedangkan kalau dia kemudian takut karena dirinya saja, takut dirinya nggak kuat, ya takut kemudian lemes dirinya, maka dia cukup kodok saja, tidak perlu bayar fidyah. Ya, itu fatwa beliau yang pertama. Baik. Terus yang kedua, ada juga pertanyaan kepada beliau, hal yajuzu isti'mal at-tib wal bukhur wa nahwihima fi siyam? Apakah dibolehkan menggunakan minyak wangi atau asap yang wangi itu, bukhur? Kalau orang Arab kan pakai bukhur tuh, dalam keadaan puasa. Kata beliau, la yahrum, tidak diharamkan, walakin yukrah, tapi dimakruhkan, karahatan syadidatan la tahrimah, makruh sekali tapi tidak sampai kepada tahrim. Lianna shaum kal haji, ibadah taqtadi taqasyuf. Puasa itu seperti haji yang merupakan ibadah yang mengharuskan kita jauh dari gemerlapnya dunia. Haji itu kan sya'than ghubra kata Rasulullah. Haji itu rambutnya cembang-cambing, kemudian banyak debunya. Sama puasa juga seperti itu. Menurut beliau, tarafuh, tidak boleh kemudian bermegah-megahan, terlalu berlebih-lebihan. Wa fi ta'ammudi syammi tib wal bukhur ta'ridun lil iftar. Ketika kemudian kita sengaja mencium minyak wangi atau asap wangian bukhur, itu bisa menyebabkan terjerumus kepada kita iftar, jadi batal puasanya, terjerumus kepada berbuka puasa. Kaman ta'ammada ibtila'i rawaihi syawa' wal ghubar, sebagaimana orang yang sengaja kemudian menelan baunya sate. Jadi kalau ada sate, sengaja tuh ditelan sama dia, itu sama tuh. Atau sengaja kemudian menelan debu di jalanan. Ma yasul min hadhihi rawaih wal hawa ila al-jawfi min ghairi ta'ammudin fala yuaddi ila al-iftar. Sedangkan kalau misalkan sate lewat kita nggak sengaja kecium masuk, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita sengaja masuk gitu kan, saking kemudian enaknya gitu kan, itu yang kata beliau gitu. Itu ya. Baik. Ini ada fatwa yang luar biasa menarik ini ya. Ini kita kan taunya apa-apa yang masuk dari lubang-lubang ini itu membatalkan puasa. Nah, apa hukumnya kalau tetes mata, supositoria pada anus, atau jarum suntik, atau gastroskopi, pemeriksaan akurat lambung yang itu mungkin memasukkan lewat dubur atau lewat kemaluan, ya. Ini ada fatwa beliau yang kemudian merujuk pada Lembaga Fikih Islami Internasional, Majma' Fikih Islami Ad-Dauli, nomor fatwanya nomor 93. Mereka memberikan fatwa tidak membatalkan puasa. Masya Allah. Ini kemudahan bagi orang-orang yang kemudian terkena sakit-sakit itu ya. Ya. Baik itu kemudian tidak ada perbedaan, baik itu kemudian tetes mata, tetes telinga, atau kemudian jarum suntik itu lewat kemudian lewat nadi, urat nadi, ya, urat nadi, ataupun lewat kulit, ya, juga lewat kemudian kemaluan, ya, atau lewat kemudian, atau kayak macam gastroskopi, jadi alat untuk memeriksa lambung yang bukan lewat salah satu kemaluan kita, ya, itu tidak membatalkan menurut fatwanya Majma' Fikih Dauli yang kemudian beliau bersepakat dengan fatwa tersebut. Lanjutkan ya. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi, apakah
sah puasanya orang yang junub? Nah, beliau berfatwa, ya, puasa itu tidak harus dalam keadaan suci, ya, beda dengan sholat. Maka puasanya orang yang junub itu tentu dengan makruh, ya, di sana tidak diharamkan, ya. Tetapi dia diharamkan kalau kemudian dia sampai meninggalkan sholat-sholat yang fardunya, ya. Tapi puasanya tetap sah. Baik, kita lanjut saja yang mungkin agak ini, ya, agak menarik. Bagaimana misalnya orang kemudian berada di kutub, ada di kutub selatan, di kutub utara, yang setahun itu cuman ada 2 kali, kalau nggak siang terus, kalau nggak malam terus. 6 bulan siang nggak ketemu malam. Itu puasanya bagaimana? Kaifa yasumu wa yusalli ahlul qibtain haitsu yatasawa syatrul 'am bihaitsu yakunu nar 6 ashhur. Ya. Puasanya 6 bulan. Kalau di kutub tuh, pernah ke kutub nggak, Ustaz? Dengar aja. Kalau di kutub tuh, iya, kutub tuh nggak kayak kita gitu. Kutub itu kalau siang terus 6 bulan gitu, ya. Itu matahari udah tenggelam tapi masih terang. Ya, jam 10 pagi itu matahari tenggelam tapi masih terang gitu. Nah, itu bagaimana kuat? Ya. Itu salah satu pertanyaan jamaah kepada Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhairi. Kata beliau, ala haula an yaqduru waqtas salati was-siyam, ya, wa ashhurul 'am bihasabi awqati aqrabil bilad al-mu'tadilah ilaihim. Hendaknya mereka berpuasa dan sholat, ya, mengikuti negara terdekat yang kemudian siang dan malamnya itu teratur, ya. Kalau kutub kan nggak teratur, ya. Ya. Mana nih negara terdekat yang siang malamnya teratur? Ikuti. Ya. Walaupun kemudian masih mataharinya masih terang, ya. Kalau di negara itu sudah buka puasa, ya dia boleh buka puasa. Masih terang. Kalau di negara yang tetangga yang kemudian itu waktu isya, maka dia bisa sholat isya, dia bisa sholat tarawih. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat sudah pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu para sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau datang ayyamud dajjal, ya, hari-hari di mana Dajjal keluar nanti, itu kan ada yang kemudian siang terus selama seminggu, malam terus selama seminggu. Nanti ada satu bulan siang terus. Nanti ada 1 tahun siang terus. Itu bagaimana? Ya. Para sahabat bertanya, kalau kami ketemu ayyamud dajjal, sholat kami bagaimana? Ya, kata Rasulullah, faqduru lahu qadrah. Jadi dikadarkan saja. Biasanya kalau jam 6 ini sudah terbenam matahari, maka sudah boleh kemudian dia buka puasa. Dia boleh sholat maghrib. Nah, sebenarnya jawaban beliau terkait dengan fatwa beliau terkait dengan sholatnya dan puasanya orang yang kemudian hidup di kutub, itu juga sepertinya kalau kita lihat sumbernya, ya, itu juga berlandaskan kepada hadis ayyamud dajjal, di mana waktu itu ketika Dajjal keluar, ya. Terus ada pertanyaan lagi nih. Sikat gigi di bulan puasa itu dibolehkan nyikat pakai sikatnya aja atau sama odolnya juga? Ini ada pertanyaan, ya, macam-macam pertanyaan jamaah. Masya Allah. Kata beliau, as-siwaku qabla zawal, ya, ay qabla dhuhr jaiz la mani' minhu wa ba'da zawal makruh li tarki izalati ar-ra'ihah allati qala anha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bima rawahu al-Bukhari wa ghayruhu min hadits Abi Hurairah walladhi nafsi bi yadihi la khalufu fami as-sha'im atyab inda Allah min rihil misk, ya, wa yajuzu isti'mal ma'jun al-asnan bi syart an la yadkhul minhu shay' ila al-jawf as-sha'im hina idin. Kata beliau, sikat gigi ataupun siwak yang dilakukan sebelum masuk waktu duhur itu hukumnya dibolehkan, tidak ada larangan. Sedangkan sikat gigi saat puasa yang dilakukan setelah masuk waktu duhur, setelah zawal, kemudian tergelincirnya matahari,
ya dari atas kepala kita, ya maka itu hukumnya makruh. Sebelum duhur boleh, tidak makruh. Setelah duhur itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena kalau setelah duhur itu kita menghilangkan baunya orang puasa. Sedangkan baunya orang puasa itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih baik, lebih wangi, lebih dicintai, lebih thayyib di sisi Allah daripada baunya minyak misik, daripada baunya minyak kasturi. Ya, itu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sedangkan menurut beliau menggunakan pasta gigi atau odol atau apa kayak namanya Pepsodent, Ciptaden, Dediden, pokoknya apa deh ya. Nah, itu dibolehkan selama dengan syarat tidak masuk ke tenggorokan. Jangan ditelan gitu loh. Jangan ditelan ya. Nah, itu yang membuat batal. Tapi kalau masih dalam mulut saja dibolehkan. Baik. Ada lagi pertanyaan ini. Man akhta'a qabla al-ghurub fa'akala aw syariba aw ba'da tulu'il fajr hal yu'addu muftiran? Ada orang nih jam 6 sore dengar azan, dia buka puasa, ternyata azannya hoax, azan dari HP. Padahal waktunya tinggal 2 menit lagi azan yang sebenarnya gitu. Nah, itu bagaimana hukumnya? Sah nggak puasanya? Nah, kira-kira apa harus diganti puasanya atau tetap sah? Orang tinggal 1 menit lagi gitu. Atau sama waktu subuh, ya kan? Dia menurut jam dia ini belum masuk waktu subuh, gitu ya. Ternyata, ya dia nggak kedengaran azan. Mungkin mic-nya di masjidnya kemudian mati waktu itu kan. Pas udah ini lagi makan, udah hayya 'alal falah. Bagaimana tuh hukumnya? Sah nggak puasanya orang yang sudah kemudian sudah azan, ataupun orang yang kemudian mau buka 1 menit lagi mau azan dia sudah buka karena kesalahan dia, gitu kan? Nah, itu bagaimana hukumnya menurut Syekh Wahbah Zuhaili? Beliau kemudian menampilkan kaidah fikih, ya kaidah syar'iyyah. La ibrata bidhanni al-bayyin khata'uhu. Ya. Tidaklah kemudian dianggap sebuah dhon, prasangka. Tadi kan prasangka ya. Kita menyangka waktunya sudah buka puasa, ternyata belum buka. Kita menyangka waktunya belum azan subuh, ternyata sudah azan subuh. Ya. Itu tidak dianggap al-bayyin khata'uhu, yang mana ketahuan ketika dhon itu kesalahan dhon tersebut. Ya, ketika ketahuan dhon itu salah, maka tidak dianggap. Maka barang siapa yang makan dan minum sebelum tenggelam matahari, walaupun dengan kurang 1 menit, ya, atau dia makan setelah kemudian terbit fajar, walaupun 1 menit, ya, dia tidak dosa. Ya, tetapi dia wajib menahan puasanya. Ya, dia batal puasanya, tapi dia wajib menahan puasanya, tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya. Dan dia wajib mengqadha puasanya walaupun 1 menit doang. Nah, tapi tidak wajib kafarah, ya, karena dia tidak sengaja untuk meremehkan kehormatan atau kemuliaan bulan Ramadan. Ya, kemuliaan bulan Ramadan. Dia hanya wajib qadha dan dia wajib imsak an baqiyatil yaum. Kalau misalkan dia sudah lewat, udah azan, ya, walaupun 1 menit, ya, sudah masuk waktu fajar, dia wajib puasanya dan wajib mengqadhanya, ya. Baik. Kita baca lagi. Yes. Hal yushtaratu at-tatabu' fi qada'i Ramadan. Nah, ini biasanya pertanyaan ibu ini. Ustadz, saya kan Ramadan ini ya. Apakah kemudian nanti mengqadhanya harus berturut-turut atau tidak? Misalkan dia datang bulan selama 7 hari, ya. Apakah kemudian harus berturut-turut atau tidak? Ya. Kata beliau, la yushtaratu tatabu' fi qada'i Ramadan. Tidak disyariatkan untuk qada berturut-turutan untuk mengqada Ramadan. Wa kadza fi shaumil ayyami sitta min syahri Syawal ba'dahu. Ya. Begitu juga
puasa Syawal. Ini sekalian beliau fatwa bahwa puasa Syawal itu tidak harus berturut-turut. Ya kan ada orang puasa Syawal hari kedua harus berturut-turut, nggak boleh. Jadi 6 hari, tidak. Mau tanggal 2, nanti tanggal 5 puasa lagi, nanti tanggal 10 puasa lagi, 10 Syawal ya, tanggal 15 puasa lagi. Pokoknya di bulan Syawal tidak berturut-turut itu dibolehkan. Menurut Syekh Wahab Zuhaili tidak disyariatkan untuk yang namanya at-tatabu, berturut-turut. Ya. Ya. Ada pertanyaan lagi ya tentang operasi gigi. Bagaimana orang yang kemudian sakit gigi datang ke dokter gigi di siang hari udah nggak kuat, mau nunggu malam nggak kuat, giginya udah sakit. Nah, apakah kemudian itu membatalkan puasa atau tidak? Ya, sebab kalau udah urusan gigi tuh ya itu ya titip, bisa dia nelen juga gitu. Ya. Apa jawaban beliau? Ya. La mani' min ilajid dars athna as-siyam lid-darurah awil hajah. Tidak ada larangan untuk kemudian mengobati gigi ketika puasa karena darurat atau karena kebutuhan. Bisyarti adam ibtila'i syai'in minad dawa awid dam an-nazil, dengan syarat tidak ditelan obatnya ataupun darah yang keluar daripada gigi-gigi atau gusi-gusi ya. Amma mujarradir ra'iha awid dawa al-musakkin lid-dars fala yufsidus shaum. Sedangkan hanya bau obatnya. Kadang kan bau obat atau apa namanya suntikan yang kemudian untuk tidak sakit ya. Jadi ada apa namanya? Suntikan untuk tidak sakit. Biusnya itu kan bau tuh. Ya kan? Bau di mulut kita. Itu tidak membatalkan puasa. Ya. Hatta wa in wajadat shaim ta'muhu fi halqihi. Sampai walaupun kata beliau, kenapa ini? Halo? Halo. Error ya? Ya. Sampai walaupun ada suara gresek-gresek. Sampai walaupun jika seorang yang berpuasa itu mendapatkan rasa kemudian obatnya itu di tenggorokannya. Ya wajar, namanya orang lagi berobat gigi. Suara dari sana ya, Ustaz? Suara gresek-gresek dari sana? Ya. Ini lagi hujan pakai, mohon maaf. Oh, lagi hujan. Baik. Masya Allah. Sayyiban nafi'an. Itu insya Allah itu berkah ini. Kita lagi kajian, lagi hujan, turun rahmat Allah. Insya Allah doanya mustajab. Setiap orang yang menyaksikan tayangan ini dengan niat menuntut ilmu karena Allah, insya Allah Allah ijabah semua doa dan harapannya. Allah ampuni segala macam dosa-dosanya. Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan. Allah berkahi hidupnya dan keluarganya sampai hari kiamat. Amin. Lanjut ini apa? Hah? Silakan dilanjut aja, Pak. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Kana alaihi duyun linnas kafarah siyam wa nadhar ayyuha yabda bihi. Ini ada permasalahan orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang terus dia juga punya kewajiban bayar kafarah ya. Mungkin di siang hari dia berhubungan dengan istrinya di bulan Ramadan. Itu kan kafarah ya. Kafarahnya itu kan pertama ya, membebaskan budak ya. Kalau zaman sekarang nggak ada budak, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau kemudian dia maka memberikan makan ya untuk 60 orang miskin ya.
Maka kalau itu terjadi, dia harus bayar utang, apa bayar kafarat puasa dulu atau bayar kafarat nazar dulu. Ya. Apa jawaban beliau? Yang pertama, jika ia mampu melakukan tiga-tiganya, maka itu yang lebih baik. Ya, dia selesaikan utangnya, dia keluarkan kafarat puasanya, dan dia selesaikan juga kafarat nazarnya. Sedangkan jika dia kemudian termasuk orang yang kesulitan secara ekonomi, maka yang harus dikedepankan adalah bayar hutang dulu, ya, karena itu yang kemudian kaitannya dengan manusia. Maka hak manusia dikedepankan dulu, baru setelah itu, setelah hutangnya lunas, baru dia membayar kafarat puasa atau lalu kemudian membayar kafarat nazar. Ya. Ya. Baik. Lanjut. Silakan pakai ini lagi. Orang yang bepergian dari satu negara ke negara yang lain. Ya, misalkan saya pergi ke Saudi Arabia. Ya, beda 4 jam. Saya sahurnya di Jakarta. Ya. Lalu ketika di atas pesawat, itu di Jakarta sebenarnya sudah berbuka. Ya. Tetapi ya, nyampe di Saudi, misalkan jam 4 sore biasanya nyampe sana. Itu kan di Indonesia sudah jam 8 malam. Tapi di sana masih terang. Apakah saya ikut buka puasanya seperti orang Indonesia atau buka puasanya seperti orang Saudi? Atau sebaliknya, saya puasa dari Saudi Arabia, ya, itu memulai puasanya saya itu, ya, kalau misalkan di sana jam 4, ya, di sini sudah jam 8 pagi, ya kan? Ketika nyampe Indonesia, jam 6 itu kan udah buka, sedangkan di Saudi itu masih jam 2 siang, ya kan? Apakah buka puasanya ikut Saudi atau ikut Indonesia? Nah, ini pertanyaan. Ya. Rajulun safara min baladihi ila baladin akhar wa huwa sha'imun thumma arada an yuftir fayahsab ayy tauhid yuftir. Waktu iftar as-sha'im bihasabi miqatil balad alladhi adzana fihi al-maghrib fil barri aw al-jaw fi baladil wusul. فلا يجوز الإفطار إلا بحسب وقت ذلك البلد الذي وصل إليه جوا أو برا أو بحرا ولا عبرة بوقت البلد الذي انطلق منه في بالإسلام. Jadi waktu buka puasanya mengikuti waktu setempat kemudian dia datang. Kalau saya dari Indonesia datang ke Saudi jam 4 sore sampai Saudi, walaupun di Jakarta sudah jam 8 malam, itu udah bukan hanya buka puasa, sudah makan berat, ya. Nah, itu kita tetap harus mengikuti buka puasanya Saudi. Ya, makanya kalau bulan puasa biasanya kalau musim panas, ya, itu puasanya lama gitu, karena tambah 4 jam lagi, ya, tambah 4 jam lagi. Jadi mengikuti puasa setempat, waktu puasa setempat. Sama seperti di Saudi juga. Kalaupun kita kemudian puasanya sebentar, ya, karena dari Saudi kita sahurnya, maka kita ikut buka puasanya di Indonesia, karena kita saat itu sudah masuk waktu Indonesia. Ya. Baik. Pak Kiai, sebelum dilanjut ada pertanyaan untuk itu, nggak apa-apa ini selang Pak Kiai, takutnya lupa ini. Oh, boleh, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai, mau nanya bagaimana jika seorang perempuan puasa sekalian, tapi tiba waktunya berbuka puasa tiba-tiba haid, tapi nggak ketahuan haidnya sudah buka puasa, bagaimana hukumnya Pak? Gimana? Jadi wanita itu sudah berpuasa, nah misalkan 1 hari pertama, lalu haid, sedangkan haidnya tidak ketahuan pas lagi puasa, ketahuannya setelah buka.
Bagaimana itu hukumnya Pak? Haidnya tidak ketahuan, Tapi baru menyadari setelah buka puasa, setelah maghrib misalnya. ya sudah dikodok saja, Gitu. dianggap batal puasanya. Ya, dianggap batal. Tapi dia selama berpuasa itu dalam keadaan haid, ya kan? Dalam keadaan haid. Maka kemudian karena dia tak ketahuannya pas lagi buka puasa tuh kan, ya berarti siang itu dia haid kan? Nah, ya berarti dia harus mengkodok puasanya. Baik, terima kasih Pak Kiai. Boleh dilanjut Pak Kiai. Baik. Ada pertanyaan. Apakah sah sholatnya orang yang membaca mushaf Al-Quran saat sholat? Nah, ini biasanya waktu tarawih, ya kan? Kita lihat, ya, ada orang yang kemudian pengen hatam Al-Quran selama bulan Ramadan, tapi nggak hafiz. Pengennya kemudian ketika tahajud menghatamkan berjuz-juz Al-Quran, ya kan? Boleh nggak kita? Apakah sah sholatnya orang yang kemudian membaca mushaf Al-Quran saat sholat? Ya, ini fatwa beliau. Ya. Hal yumkinul qira'ah minal mushafi mubasharatan athna as-salah. Kata beliau, tasihus salah ma'al qira'ah minal mushaf fi salatin nafilah atau tatawwu' la tasihhu fi salatil fariidah. Ya. Sahnya salat orang yang membaca Al-Quran, ayat Al-Quran dari mushaf Al-Quran ketika sholat sunnah, ya, sholatun nafilah. Sedangkan sholat fardu hukumnya tidak sah. Jadi makanya kalau misalkan masjid pengen menerapkan imamnya baca dari mushaf, ketika sholat isya jangan baca dari mushaf dulu, mulai baca mushafnya ketika sholat tarawih. Jadi buat sahabat-sahabat yang kemudian ingin menjadi penghafal Quran, boleh juga biar kemudian ketika tahajudnya itu tidak baca kuliah gitu aja terus. Boleh beli Quran yang agak gedean, beli standingnya. Ketika tahajud boleh membaca Al-Quran dari mushaf menurut fatwanya Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili. Ada pertanyaan lagi. Mana yang terbaik untuk perempuan? Salat tarawih di rumah atau di masjid? Nah, ya. Ini pertanyaan lagi nih. Saya buka dulu ya fatwa beliau. Salatut tarawih sunnah lirrijali walin nisa'i aidan, kata beliau. Salat tarawih itu hukumnya sunnah baik untuk kaum laki-laki maupun untuk kaum perempuan. Wa tasihhu bi jama'atin wa bin firad. Ya. Dan sah hukumnya melakukan salat tarawih baik berjamaah maupun sendirian. Lakinna salatal mar'ati fi baitiha afdal min salatiha fil masjid illa idza kana hunaka maslahah syar'iyyah. Tetapi salatnya perempuan di rumahnya itu lebih afdal dari salatnya perempuan di masjid kecuali ada kepentingan syariat. Ada maslahat syariat. Seperti apa? Kasih ilmatin au darsi ilmin syar'i. Seperti misalkan ketika itu ada kultum untuk belajar agama, ya kan? Kalau di rumah kan dia nggak ada yang ngultumin. Nah, jadi kalau di masjid ada kultum, yaitu kemudian bisa jadi di masjid lebih afdal daripada di rumah. Tetapi kalau kemudian tidak ada kultum, tidak ada kepentingan syariat, maka menurut beliau di rumah itu lebih baik. Seperti halnya sekarang sedang pandemi Pak Kiai ya. Ya apalagi gitu kan? Sebab ya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rumah masajid nisa fa'ru buyutihim, ya, sebaik-baiknya tempat sujudnya perempuan adalah di rumahnya masing-masing. Tetapi kita juga tidak boleh melarang perempuan untuk berangkat ke masjid, sebab ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tamna'un nisa an yaqudna illa masajid wa buyutahunna khairun lahun. Jangan larang perempuan untuk pergi ke masjid, tetapi rumah mereka itu lebih baik daripada kemudian mereka sholatnya di masjid. Dengan syarat ketika di masjid itu ya menjaga ya
menjaga auratnya, menjaga tabarruj. Tabarruj itu ya maka lipstiknya tebalnya 2 cm gitu kan. Make upnya tebel banget, udah kayak ke mall gitu kan, udah kayak apa aja. Ke mall juga nggak boleh, bukan bukan boleh ini maksudnya ya. Terus pakaiannya cakep, mau terawih itu kan ya. Pokoknya tabarruj lah, sesuatu yang kemudian berlebihan, yang itu bisa mengundang, menarik ya, apa namanya, peluang untuk laki-laki berbuat apa namanya, maksiat dengan memandanginya dengan pandangan yang kemudian menimbulkan syahwat, ataupun lewat di sampingnya cium baunya harum banget gitu kan. Nah itu selama bisa menjaga tabarrujnya, itu dibolehkan sholat di masjid ya kan. Apalagi kalau di sana ada maslahah syar'iyyah, seperti kemudian mendengarkan kajian-kajian, ta'lim, kultum-kultum yang bisa menambah ilmu agamanya ya. Baik, kita lanjut atau tinggal 10 menit lagi ya, 12 menit lagi ya, silakan dilanjut dulu bagi, karena sungguh sangat menarik ini, ilmu baru bagi kita khususnya Pak. Baik. Apa hukum puasa orang yang memasukkan tangan ke hidung untuk membersihkan kotoran di dalamnya? Ya bahasa joroknya ngupil. Gitu ya. Nah, itu hukumnya bagaimana? Batal nggak puasanya? Ya. Di halaman 73 nih. Ya. Beliau menjawab, al-anfu wal fam wa dhahirul udhuni min al-a'dha'i adh-dhahirah la yuftiru shaim biwati usbu'in fiha. Ya. Hidung, mulut, telinga itu termasuk anggota-anggota badan yang zahir ya. Tidak membatalkan puasa ketika kita memasukkan jari kita ke mulut, ke hidung, ke telinga, selama kemudian masih di daerah-daerah zahir tersebut ya. Tidak membatalkan. Yang penting jangan dimasukin ke dalam banget ya. Kalau masih di zahir sini itu tidak sampai membatalkan puasa ya. Baik. Apakah puasanya orang yang tidak sholat itu sah? Ustadz, ada tetangga saya tuh gak pernah sholat, tapi kalau puasa dia rajin. Puasanya kira-kira sah nggak? Itu ya. Dia pertanyaan kepada Syekh Wahbah Az-Zuhaili ya. Apa jawaban beliau? Yasihhu shaumul mafrud wa in lam yusalli shaim. Lakin yahrum tarkus salatil mafruḍah. Ya. Puasanya orang yang berpuasa wajib itu sah walaupun dia tidak sholat ya. Tetapi hukumnya haram meninggalkan sholat al-mafruḍah tersebut, sholat yang diwajibkan tersebut. Fa in istahalla shaim tarka faraidus salati kana kafiran. Jika kemudian orang yang berpuasa itu ya menghalalkan, meninggalkan kewajiban salat, maka hukumnya kafir. Fala yuqbal shaumuhu, maka puasanya tidak diterima. Jadi dia enggak salat itu kenapa? Apa karena malas atau menganggap salat itu enggak wajib? Kalau dia menganggap salat itu enggak wajib, maka puasanya juga enggak sah. Karena dia sudah masuk kepada kekafiran. Tapi kalau dia ngakui sholat itu wajib, tapi dia malas, dia biasanya puasa aja. Nah itu dia puasanya tetap sah, ya. Tetapi dia kena keharaman meninggalkan sholat saja. Ya, jadi itu bedanya. Ya, dia meninggalkan sholatnya kenapa? Nah, gitu. Kalau dia mengatakan karena sholat itu nggak wajib, maka puasanya juga menjadi tidak sah, tidak bisa diterima. Ya. Ya. Apakah gibah, namimah, gibah itu ngomongin kejelekan orang, namimah ngadu domba orang, berbohong, berkata-kata jorok, itu membatalkan puasa, ya. Kata beliau, hadhil ma'asi al-ma'nawiyah la tuftir as-shaim.
Ini adalah maksiat maknawi yang tidak kemudian membatalkan puasa. Tetapi tentu itu haram dan termasuk kemudian maksiat yang besar. Ya, harus kemudian seorang yang berpuasa harus meninggalkan perkara tersebut, ya. Sebab itu termasuk melanggar adab-adab berpuasa, ya. Banyak kemudian hadis-hadis yang terkait tentang itu, ya. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atash. Tambah banyak orang yang berpuasa cuma dapat lapar dan haus saja karena dia tidak meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dalam hadis juga, man lam yada' qaula zur wal 'amal bihi falaysa lillahi haja fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang kemudian tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengan amal yang dusta, maka Allah tidak kemudian membutuhkan puasanya, ya. Jadi itulah kemudian dia tetap sah puasanya, tapi dia kemudian terjerumus ke dalam maksiat yang besar. Ada 8 menit lagi mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan, beberapa pertanyaan mungkin. Ya, silakan. Mungkin langsung ke ada yang bertanya dulu Pak Kiai ya. Halo. Kita Ya, ada pertanyaannya. Ini yang pertama memang pertanyaannya klasik ataupun bagaimana Pak Kiai, karena selama ini berkembang ada entah berapa tidak jika menangis itu bisa membatalkan puasa dan karena ada ingus yang tertelan atau bagaimana Pak Kiai? Kalau menangis. Ya. Nangis tidak membuat puasanya batal, ya. Kecuali kita sengaja menelan. Ya. Misalkan keluar reak atau apa, ya. Terus kita sengaja menelannya gitu. Ya, itu yang membatalkan. Tapi kalau nangisnya saja tidak membatalkan puasa. Ya. Baik, terima kasih. Langsung saja Pak Kiai untuk selanjutnya. Ini terkait dengan tadi perihal imam Pak Kiai. Bagaimana jika diimami oleh seorang yang belum balik tapi dia seorang hafiz Quran? Apakah boleh Pak Kiai? Ya, terdapat perbedaan pendapat antar ulama. Ya, beberapa ulama membolehkan, ya, walaupun dia belum balik. Ya. Laki-laki kan? Laki-laki, anak laki-laki. Ya, boleh. Ya. Jadi boleh ya. Ini sebenarnya bukan saya yang berfatwa, ini saya hanya membacakan fatwanya Syekh Abu Zuhaili. Ya itu bukan fatwanya beliau, ini fatwa saya. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke, lanjut. Ya. Untuk selanjutnya, nah ini perihal sholat Idul Fitri Pak Kiai. Anda kan berhubung saat ini ada kemungkinan sholat Idul Fitri di rumah. Apakah ada khutbah di rumah atau bagaimana Pak Kiai? Ya, sudah ada fatwa beberapa ulama, ya, yang membolehkan untuk sholat Idul Fitri di rumah, ya. Dan sholat Idul Fitri itu kan hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah, ya. Jadi kalaupun tidak melakukannya, ya, itu kemudian tidak kita menjadi dosa, ya. Tapi tentu agak janggal juga gitu kalau nggak sholat Idul Fitri kan. Maka bagi yang kemudian tidak bisa melakukan di masjid, silakan lakukan di rumah, ya. Bapaknya jadi imam, jadi khotib, nggak ngerti apa-apa, yang penting rukun-rukun khutbahnya saja, ya. Wasiat takwa, ya. Ayat Quran, wasiat takwa, ya. Salawat kepada Rasulullah SAW, ya, tahmid dulu, salawat, ya kan. Lalu kemudian wasiat takwa, ya kan. Ayat Al-Quran, ya, dan diakhiri dengan doa. Udah selesai, ya. Jadi tidak harus kemudian juga nyiapin buku khutbah, ya, nggak harus, ya. Cukup kemudian rukun-rukunnya saja. Kalau memang dia nggak bisa, kalau misalkan suaminya tidak bisa kemudian khutbah, ya, seperti khutbah Jumat, bedanya khutbah Idul Fitri itu setelah sholat. Kalau Jumat kan sebelum sholat. Ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada dari akun Hari Zulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Manakah yang lebih baik mengganti hutang puasa dulu atau puasa Syawal? Karena puasa Syawal itu harinya terbatas. Bagaimana? Ya, kalau kemudian dia pengen menggabungkan
puasa wajib dengan puasa Syawal boleh dengan satu niat. Ya, kalau dia pengen menggabungkan. Tapi kalau pengen pengen menghususkan untuk puasa Syawal dibedakan dengan kemudian mengqadha, maka dulukan puasa Syawal. Karena puasa Syawal waktunya terbatas, kalau mengqadha itu waktunya bisa dalam waktu 1 tahun, selama sebelum ketemu bulan Ramadan lagi. Tapi kalau dia mau menggabungkan dua-duanya, ya takutnya nanti dia kemudian nggak ketemu umur, mati duluan, apa gimana ya, dibolehkan untuk kemudian itu namanya al-ishtirak fin niyah, ya, menggabungkan niat yang wajib dengan yang sunnah. Sama seperti kita berangkat sholat ke masjid, tiba-tiba imam sudah baca Al-Fatihah, ya, kita belum sholat tahiyatul masjid. Nah, di situ kita boleh menggabungkan niat sholat fardu dengan sholat tahiyatul masjid, kita dapat pahala dua-duanya, dapat pahala sholat wajibnya, dapat pahala sholat tahiyatul masjidnya. Itu dibahas oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair terkait dengan at-tasyrik fin niyah, menggabungkan dua niat yang dibolehkan. Gitu ya. Sudah jam 5 ini, mau ada lagi? Ya, sebentar lagi mungkin. Ini perihal niat, karena kan banyak orang yang terpaku dengan lapas niatnya. Bagaimana cara melapaskan niat yang digabungkan tersebut, Pak Kiai? Apa? Dalam hati saja. Cara lapas Apa itu? niat menggabungkan, lapas niat menggabungkannya gitu. Atau cukup Lapas niat apa? saja? Apa? Yang tadi Lafaz puasa niat apa? tadi. Oh, Yang tadi lafaz puasa, niat. Pak Kiai. Oh ya. Mahallun niyah fil qalb. Tempatnya niat itu di hati. Jadi yang penting kemudian kita sudah di hati, jadi posisi kita itu di hatinya. Kalau kita di hati sudah niat, ya sudah. Ya, lafaz itu hanya membantu untuk mengingatkan hati kita agar kemudian niat kita kemudian dihadirkan melalui hati kita, dibantu oleh mulut kita. Jadi talafuz bin niyah menurut mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Ya, tidak wajib. Yang wajib itu di hati. Masya Allah, subhanallah Pak Kiai. Alhamdulillah, sungguh sangat bermanfaat tentang fatwa-fatwa beliau, terutama memang ini yang masalah yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Baik pemirsa, sahabat yang dirahmati Allah, bukannya tidak rindu, tidak ingin berlama-lama melainkan keterbatasan waktu. Baik Pak Kiai, yang terakhir mungkin kita bisa langsung saja duduk. Boleh dipimpin oleh Pak Kiai. Silakan. Pak. Halo. Halo. Ya, Ya, untuk yang terakhir tes ada apa Ki? Ada. waktu tersisanya 26 detik lagi nih. Iya. Baik Pak Ki, yang terakhir mohon dipimpin untuk sedikit kesimpulan dan doa saja Pak Ki. Ya, kesimpulannya hendaknya kita kalau tidak tahu tanya kepada yang alim. Jangan sampai kita beribadah tanpa ilmu, akibatnya ibadah kita tidak diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.